Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 1 sampai 12. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saudari terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Perikop ini adalah rumah Bapa. Dalam perjalanan kita sehari-hari, kita sering sekali mengalami kegelisahan, khawatir, dan kecemasan karena persoalan yang kita hadapi. Bisa jadi persoalan keluarga, bisa faktor ekonomi atau finansial, bisa juga karena sebuah penyakit yang sedang kita derita. Sama halnya dengan yang dialami murid-murid Yesus pada zaman itu. Ketika mereka tahu mereka akan berpisah dari Yesus, tentu mereka sangat gelisah, khawatir. Kenapa mereka gelisah? Mungkin mereka berpikir, bagaimana kami nantinya kalau kami tidak bersama-sama dengan Yesus? Bagaimana kami melakukan pekerjaan-pekerjaan itu? Mengingat mereka lamanya berkarya dengan Yesus. Melihat ini, Yesus mulai menghibur mereka. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah padaku. Tuhan menjelaskan kepada para murid bahwa Yesus akan pergi ke rumah Bapa, yaitu tempat kediaman yang kekal, yaitu kerajaan surga. Artinya tempat ini mesti dipahami dengan iman secara rohaniah atau batin. Dengan kata lain, sekalipun Tuhan tidak bersama-sama dengan para muridnya, tetapi Yesus pergi menyediakan tempat di mana kemudian Yesus akan datang kembali untuk menjemput murid-muridnya agar bisa bersama Dia di dalam hidup kekal. Saudara-saudari terkasih, ini sebuah berita yang sangat luar biasa. Yesus pergi menyediakan tempat dan akan datang kembali untuk menjemput kita. Dalam hidup kita sehari-hari,
bisa kita ambil contoh, misalnya kita akan melakukan perjalanan ke suatu tempat, namun kita sama sekali tidak pernah dari tempat itu, atau kita tidak tahu jalan mau ke sana. Tentu kita sangat khawatir akan kita nantinya di sana bagaimana, karena kita tidak tahu sama sekali. Dalam waktu yang sama, ada di sana untuk menawarkan tempat bagi kita atau menyediakan tempat bagi kita, dan juga segala kebutuhan kita nantinya di sana. Dan bahkan dia bersedia untuk menjemput kita dan mengantar kita ke tempat yang dia sediakan. Hal semacam inilah yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada zaman itu, dan yang dilakukan kepada kita pada sekarang ini. Walaupun demikian, keraguan-raguan Thomas masih ada. Yesus menjelaskan kepada Thomas, rumah yang Yesus maksud adalah rumah Bapa di surga. Mungkin Thomas berpikir bahwa rumah yang dimaksud adalah semua gedung atau sebuah bangunan mewah ataupun seperti istana. Namun Yesus kembali mengatakan kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya hanya Yesus Kristuslah jalan menuju rumah Bapa atau kerajaan surga. Kita bisa dituntun ke tempat yang Tuhan sediakan, yaitu rumah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, jalan yang dimaksud di sana tentu bukan seperti jalan yang kita ketahui atau jalan yang bisa kita lalui atau yang bisa kita lihat. Tentunya adalah sesuatu yang menuntun kita ke dalam satu tujuan. Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya dan tidak ada jalan lain. Kalau orang bilang banyak jalan menuju ke surga, namun kepada kerajaan surga hanya satu jalan ke situ, yaitu Yesus Kristus. Yesus bukanlah penunjuk jalan, tetapi jalan itulah sendiri yang membawa kita kepada rumah Bapa. Ini juga kita akui melalui Injil atau karya perjalanan Yesus. Yang pertama melalui ajarannya, sebab berpegang teguh ajarannya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Baru yang kedua melalui inspirasinya, sebab ia datang ke dunia sehingga barang siapa yang datang kepadanya beroleh hidup yang kekal. Baru yang ketiga melalui sifat keteladanannya, tidak ada orang yang sampai ke dalam kerajaan surga tanpa meneladani Tuhan Yesus. Yang keempat melalui jasanya, yang memampukan kita untuk masuk ke tempat kediaman abadi. Baru yang kelima, Yesus Kristus adalah karena Dia mengatakan Allah Bapa yang dengannya adalah satu karena kealahannya. Aku adalah kebenaran. Artinya apa yang dikatakan Yesus Kristus sebuah kebenaran yang dapat diandalkan, sungguh-sungguh kita pegang, yang menyelamatkan manusia. Yesus adalah hidup, artinya bukan sekedar pemilik kehidupan, tetapi sumber hidup. Yesus Kristus yang memberi nyawanya supaya kita sungguh-sungguh dalam kelimpahan. Jadi pendek kata bisa dikatakan rumah Bapa di surga bisa kita capai dengan satu cara, yaitu percaya dan beriman kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di sini juga keraguan Filipus dijawab oleh Yesus. Filipus ingin melihat dengan mata sendiri apa atau bagaimana Bapa itu. Yesus menjelaskan, Yesus dengan Bapa adalah satu. Melihat Allah bukan dengan hanya mata lahiriah, tetapi dengan mata batin atau mata hati dan iman.
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mungkin ini sebuah pengakuan iman yang paling penting dalam hidup seorang Kristen, bahwa Yesus kita akui sebagai manusia sejati. Dia adalah Allah sejati. Ini tidak mudah dipahami secara akal budi. Kalau kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Kalau kita melihat karya Yesus, itu adalah karya Allah. Kita dapat melihat karya Yesus yang selama ini membuktikan Yesus juga adalah Allah sejati. Yesus menyampaikan kepada Filipus, kalau kamu tidak bisa memahami apa yang kukatakan, paling tidak kamu juga bisa mengingat karya-karya Yesus yang ajaib. Itu kembali ditegaskan kepada Filipus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di sini juga Yesus menjelaskan kepada muridnya sebagai poin yang terakhir, ia akan mengakhiri karyanya di dunia. Ia akan kembali ke dalam kerajaan surga. Yesus mengatakan pekerjaan di dunia akan selesai. Ia akan pergi ke rumah Bapa di surga. Pekerjaan di dunia telah diwariskan kepada murid-muridnya dan akan diteruskan oleh para murid-muridnya. Dan itulah tandanya murid-murid yang percaya kepada Yesus. Percaya berarti melakukan pekerjaannya, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, tentu pekerjaan Yesus di masa lalu tidak sama dengan yang kita lakukan di masa sekarang. Bahwa konteks di zaman Yesus berbeda dengan di zaman sekarang. Artinya, Yesus mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, pekerjaan yang jauh lebih luas. Kita ketahui masalah-masalah yang gereja hadapi atau kita hadapi sekarang ini sangat kompleks, luas. Itulah yang akan kita kerjakan sekarang ini. Itu sebagai anak Allah atau kita sebagai yang percaya, kita akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang diwariskan Tuhan Yesus kepada para rasul. Pada saat ini juga kita bisa membuat kesaksian bahwa karya Allah yang paling besar adalah kasih. Allah mengasihi kita sekalipun kita berdosa. Allah mengampuni kita sekalipun kita berdosa, dan bukan memberikan hukuman kepada kita agar kita bisa kembali kepada Dia. Sebagai anak Allah yang percaya dan pengikut Yesus yang sudah ditandai lewat baptisan yang telah kita terima, seharusnya dan sesungguhnya kita akan melanjutkan karya yang diwariskan Yesus melalui para rasul kepada kita. Tadi di sana dikatakan karya yang paling besar adalah kasih. Kita harus mampu mengasihi sesama kita, mengasihi diri kita, dan mengasihi Yesus Kristus. Kita harus bisa mengampuni kita sesama. Dalam kehidupan kita sering kita dengan gampangnya meminta ampun kepada Tuhan. Bahkan dalam doa-doa kita sehari-hari, kita selalu gampang meminta ampun. Namun di dalam kehidupan kita tidak mampu atau kita tidak bisa mengampuni orang-orang yang bersalah atau mengampuni kita sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, semoga firman ini menguatkan iman kita agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Amin.